Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Abdul Hakim dan kawan saya Muhammad Syahdan Said. Kami akan mencoba mempresentasikan dari hasil diskusi kami mengenai standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Adapun yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian standar kualifikasi guru dan standar kualifikasi guru profesional itu ada apa aja, yaitu ada kualifikasi akademik minimum, standar kompetensi guru, sertifikat guru, sehat jasmani dan rohani, dan yang terakhir adalah tujuan pendidikan nasional. Pengertian standar kualifikasi guru profesional. Standar adalah kesepakatan-kesepakatan yang didokumentasikan terkait kriteria-kriteria yang digunakan sebagai peraturan maupun petunjuk untuk menjamin jasa sesuai yang dinyatakan. Kualifikasi adalah persyaratan yang harus dipenuhi mengenai kemampuan atau keahlian untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Nah, untuk guru profesional itu adalah guru yang melaksanakan tugas keguruannya berdasarkan ketentuan yang berlaku dan mengabaikan semua macam pengkondisian yang bersifat rekaya dan kepentingan pribadi. Nah, dengan demikian kita tahu bahwa standar kualifikasi guru profesional itu adalah kesepakatan-kesepakatan yang menjadi persyaratan yang harus dipenuhi mengenai kemampuan atau keahlian khusus untuk menjadi guru profesional yang didokumentasikan dan menjadi peraturan. Kemudian standar kualifikasi guru profesional. Yang pertama yaitu memiliki kualifikasi akademik minimum. Yang kedua, menguasai standar kompetensi guru. Yang ketiga, memiliki sertifikat guru. Yang keempat itu sehat jasmani dan rohani. Dan yang kelima itu memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Adapun kualifikasi akademik minimal guru untuk guru TK ataupun PAUD ataupun RA, yang pertama yaitu memiliki atau pendidikan minimal diploma 4 atau sarjana. Yang kedua dari bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi. Yang ketiga yaitu program studi terakreditasi. Untuk guru SD atau MI yang pertama yaitu pendidikan minimal diploma 4 atau S1 sarjana. Yang kedua yaitu dari bidang pendidikan SD atau MI atau psikologi. Yang ketiga itu program studi terakreditasi. Untuk guru SMP atau MTS, kualifikasi akademik minimalnya itu juga sama, yaitu pertama pendidikan minimal diploma 4 dan sarjana. Dan program studi sesuai mata pelajaran yang diajarkan. Kemudian yang ketiga itu program studi terakreditasi. Untuk kualifikasi akademik minimal guru SMA ataupun MA ataupun SMK atau yang sederajat, yang pertama yaitu pendidikan minimal diploma 4 atau sarjana. Yang kedua, program studi sesuai mata pelajaran yang diajarkan. Yang ketiga, program studi terakreditasi. Nah, untuk guru SDLB atau SMPLB atau SMALB, untuk kualifikasi akademik minimalnya, yang pertama yaitu pendidikan minimal diploma 4 atau sarjana. Yang kedua dari program pendidikan khusus atau sarjana sesuai mata pelajaran yang diajarkan. Dan yang ketiga itu program studi terakreditasi. Untuk standar kompetensi guru,
kompetensi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris competence yang berarti kecakapan dan kemampuan. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dijelaskan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Nah, dengan demikian dapat dimaknai kompetensi adalah kualifikasi yang harus dimiliki seseorang yang dapat berupa kecakapan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang berguna untuk melaksanakan. Jenis-jenis kompetensi guru. Yang pertama yaitu ada kompetensi pedagogik, yang kedua itu ada kompetensi kepribadian, yang ketiga itu ada kompetensi sosial, dan yang keempat itu ada kompetensi profesional. Kita bahas dari yang nomor 1, yaitu kompetensi pedagogik. Menurut Saudagar dan Ali Idrus tahun 2011, kompetensi pedagogik adalah sejumlah kemampuan guru yang berkaitan dengan ilmu dan seni mengajar siswa. Sedangkan menurut Badan Standar Nasional Pendidikan tahun 2006, yang dimaksud dengan kompetensi pedagogis adalah kemampuan dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang meliputi: pertama, pemahaman wawasan atau landasan kependidikan; yang kedua, pemahaman tentang peserta didik; yang ketiga, pengembangan kurikulum atau silabus; yang keempat, perencanaan pembelajaran; yang kelima, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis; yang keenam yaitu evaluasi hasil belajar; dan yang terakhir yaitu pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kita lanjut ke yang nomor 2, yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian guru adalah kompetensi yang berkaitan dengan perilaku pribadi guru itu sendiri, yang kelak harus memiliki nilai-nilai luhur sehingga terpancar dalam perilaku atau perilaku sehari-hari. Kompetensi kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen merupakan kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan bijaksana, berwibawa, berakhlakul karimah atau berakhlak mulia, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, mengevaluasi kinerja sendiri, dan mengembangkan diri secara berkelanjutan. Kompetensi guru yang ketiga yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial dalam kemampuan seorang guru untuk memahami bahwa dirinya adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, serta punya kemampuan untuk mengembangkan tugas sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Kompetensi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk yang pertama bisa berkomunikasi lisan dan tulisan. Yang kedua, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional. Ketiga, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik atau siswa. Kemudian yang terakhir, bisa bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar. Untuk kompetensi guru yang terakhir atau yang nomor 4 yaitu kompetensi profesional. Nah, kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Undang-Undang Guru dan Dosen merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang meliputi konsep, struktur, dan metode keilmuan atau teknologi atau seni yang menaungi atau koheren dengan materi ajar. Kemudian materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah, hubungan, konsep antar mata pelajaran terkait, kemudian penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari, dan
kompetensi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai budaya nasional. Setelah itu kita lanjutkan sertifikasi guru. Sertifikasi guru adalah bukti formal pemberian pengakuan bahwa seseorang tersebut telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Nah, tujuan dari sertifikasi guru ini yaitu untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai tenaga profesional pada satuan pendidikan agar memenuhi kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional yang telah kita bahas tadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 pada bab 2 pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa sertifikasi pendidikan bagi guru dalam jabatan dilakukan melalui program PPG dalam jabatan. Selanjutnya yang keempat yaitu sehat jasmani dan rohani. Sehat jasmani adalah kesehatan yang berhubungan dengan kondisi fisik, misalkan bebas dari penyakit menular dan penyakit-penyakit lainnya. Kemudian yang kedua yaitu sehat rohani. Nah, sehat rohani yaitu berhubungan dengan mental yang dimiliki guru. Ciri sehat rohani yaitu tidak emosional, dapat bergabung dengan baik, mudah mengontrol diri, tidak ada konflik kejiwaan. Setelah itu lanjut ke tujuan pendidikan nasional. Tadi di awal sudah disebutkan bahwa standar kualifikasi guru profesional itu yang terakhir adalah bisa mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Untuk tujuan pendidikan nasional sendiri yaitu dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3, tujuan pendidikan adalah berkembangnya peserta didik atau siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan dalam presentasi kali ini. Banyak kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.